Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramal Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Rabbal. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يكن له
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru kami, orang-orang tua kami, para asatiz wal asatizah, para hujaj, hujajah, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKI Mushola Al-Mi'raj Bapak Ustadz Duryatna, yang saya hormati Bapak Ustadz Kuswara, wabil khusus yang amat saya muliakan dan hormati Sohibul Kiram, sahabat saya dan sekaligus guru saya Bapak Al-Ustadz Yusuf Supriyatna. Ada nggak Pak Yusufnya? Oh ada. Juga tidak lupa teman saya Bapak RT Heri, Ustadz Wahyu beserta istrinya Ibu Ustadzah Ispi, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak RT, Bapak RW, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya berkat kudrah serta iradah Allah juala semata-mata, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat hadir dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini yang pertama akan memperoleh keberkahan hidup, karena hidup ini perlu berkah kita. Hidup kalau kagak berkah bawaannya gelisah aja. Makanya nilai berkah harus kita gapai, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Panitia dan mereka-mereka yang telah membantu acara ini sehingga acara Maulid pagi ini dapat terlaksana, baik dalam bentuk tenaganya ke, pikirannya ke, bahkan harta bendanya ke. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala dan rizki yang berlipat ganda. Mudah-mudahan dengan acara Maulid ini yang selama ini suka bisnis, terus bisnisnya mejek baik. Emang ada bisnis mejek. Mudah-mudahan dengan wasilah Bapak membantu dan menghadiri acara ini, besok pagi keluar dari rumah melangkahkan kakinya baru 100 langkah dari yang manggil, Bang Udin. Emang ada Bang Udin sini? Hah? Bang Mamat? Ya, Bang Udin. Nama-nama pasaran. Mudah-mudahan bisnisnya biar pada meleduk. Emang ada bisnis meleduk?
Salawat dan salam moga tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Mohon maaf saya terlambat datangnya karena saya salah masuk gang, muter-muteran di gang. Yang kedua, kehadiran saya kemari ini bukan mau ceramah. Kalau ceramah mau udah cukup dan disampaikan oleh guru kita. Udah medok banget udah. Udah habis kebaban semua. Saya bingung. Jadi sementara saya harus ngomong apa ini Pak? Kagak ngomong, disuruh ngomong. Udah cukup Pak ya. Namun saya akan mengambil sisi lain sisi lain. Karena pada dasarnya ilmu maulid mah udah pada ngelotok. Cuman bedanya penyampaiannya doangan. Intinya itu. Bapak jelek amat jawabanku ya. Woi. Back. Kalau kita berbicara maulid itu bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Betul nggak? Maulid itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Makanya orang sini kalau dengar maulid udah hafal banget. Apaan? Walaupun di tengah-tengah masyarakat, di dalam penyebutannya pun berbeda-beda. Betul? Ada yang nyebut maulid, terus ada juga yang nyebut maulud. Bahkan ada juga di kampung saya mah muludan. Sama di sini sama. Bang Ucup, walah. Mau kemana? Noyoknya mau kemana? Mumuludan. Maulid, maulud, muludan itu akar kata bahasa Arabnya sama. Cuman kalau maulid artinya peringatannya. Imam ulangi aja ini. Kalau maulid itu peringatannya. Kalau maulud sosok bayi yang keluar dari rahim ibunya. Kalau muludan berkatnya. Hoi. Pertanyaannya, diulang aja ya. Ketika Nabi dilahirin sama emaknya, siapa Bu? Ibu? Emaknya Nabi siapa? Kok bisa? Ketika ibunya Siti Aminah melahirkan Rasulullah SAW, pada saat itu Nabi masih punya bapak apa udah yatim? Udah apa? Udah dapat pulang dah. Walamma tamma min amrihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Jadi ketika Nabi dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan yatim, 6 tahun Nabi punya umur.
ibunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Nabi mah umur 6 tahun teh statusnya sudah yatim piatu, udah kagak punya bapak, kagak punya. Woi, kalau Nabi manggil emaknya mami apa emak? 6 tahun Nabi kagak punya bapak, kagak punya emak, lalu diurus oleh engkongnya, hidup dengan engkongnya Abdul Muthalib. Ini perjalanan Nabi dari kecil. Berapa lama Abdul Muthalib ngurusin Nabi? Cuman 2 tahun. Oi, berapa tahun? 2 tahun. Kenapa sebentar banget? Karena usia 81 tahun, engkongnya Abdul Muthalib innalillahi meninggal lagi. 8 tahun jadi kagak punya bapak, kagak punya emak, kagak punya engkong. Lalu diurus sama siapa? Kehidupan Nabi selanjutnya diurus oleh mamangnya atau pamannya Abu Lahab. Salah apa betul ngomong? Abu Jahal. Salah apa ngomong? Yang benar? Udah pulang dah. Diurus oleh mamangnya. Ya udah kita paham ya, mamangnya Abu Thalib. Maaf, di dalam kehidupannya dari segi ekonomi memprihatinkan. Makanya dipanggil oleh mamangnya, kalau bahasa kitanya begini, Muhammad. Jajang. Apa meneng baik? Ayah naon mamang, ayah naon? Come here. Ta'al kemari. Begini nah, sekarang kamu hidup di dunia udah nggak punya bapak, udah kagak punya emak, termasuk engkong juga udah kagak punya. Nah, mulai saat ini kamu tinggal hidup sama-sama dengan mamang. Tapi perlu kamu tahu, mamang mah orang kagak punya. Mamang mah orang nggak punya. Nah, karena mamang orang punya mah, soal makan mah mari kita cari sama-sama ya Muhammad, luar biasa. Ibu, jadi Nabi mah sejak kecil hidupnya udah ditempa dengan keprihatinan. Isyarat buat kita, kita pun kalau punya anak sejak kecil jangan terlalu dimanja. Tolong anak itu harus sering dihadapi oleh masalah-masalah supaya kuat jiwanya, supaya kuat mentalnya. Makanya Nabi sejak kecil karena memang hidupnya prihatin, ditempa dengan berbagai macam masalah, makanya mentalnya kuat Nabi. Umur 8 tahun Nabi kerjaannya udah tahu kan kita kan? Ngangon kambing. Kita bertanya, kok kambing? Sementara identiknya kalau Mekah makan onta. Hoi, kenapa kambing? Ingat, yang namanya Nabi kehidupannya itu program Allah, skedul Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah cicing wah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa.
doakan Allah menurunkan keberkahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan beliau Nabi tidak akan melakukan apapun sesuai dengan kemauannya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan beliau Rasul tidak akan mengucap apapun sesuai dengan kemauannya sendiri, kecuali semua apa yang Rasul lakukan itu pada hakikatnya wahyu atau izin Allah. Termasuk Rasul ngangon kambing. Kehidupan Nabi itu kehendak Allah. Makanya jangan heran karena Nabi mah hidupnya kehendak Allah, banyak banget keistimewaan-keistimewaannya. Yang kalau kita ukur dengan otak kita bisa meleduk otak kita. Di antara keistimewaan Nabi dikatakan wa kana ijamasya bisamsi wal qamar la yazharu lahu zilli wa la yaqu alaihi zubab wa la yamtasu dama'ul ba'ud. Wa kana, dan beliau Nabi ijamasya, apabila Nabi berjalan bisamsi, di bawah sinar matahari, wal qamar, atau Nabi berjalan di bawah bulan purnama, la yazharu, maka tidak tampak alaihi
tubuh Nabi mah apaan yang tidak tampak, azillu bayangannya. Oi. Jadi kalau Nabi jalan di bawah sinar matahari atau malam jalan di bawah sinar bulan purnama, Nabi jalan itu nggak ada bayangannya Pak, nggak ada bayangannya. Kenapa? Percaya nggak nih? Percaya nggak? Percaya. Kamu pernah lihat? Belum apa percaya? Ya karena beriman kita. Tapi kalau orang sekuler nggak percaya, apalagi udah main hukum alam. Menurut hukum alam, benda apapun kalau tersenter sama matahari pasti ada bayangannya. Model bapak ada, bapak jalan nih di sawah jam 8 pagi, ada matahari tuh, meter-meteran tuh. Bapak jalan, ada bayangannya kagak? Panjang atau pendek? Galah panjang. Ya? Nabi kenapa? Karena Nabi mah kehidupannya program Allah. Nabi itu adalah sosok mulia di pandangan Allah. Makanya seluruh tubuhnya mulia. Yang kedua, Nabi diciptakan dari nur. Anta Samsun, anta nurun, anta iksiru wa qali, anta misbahus. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ulama, anta Syamsun, wahai Muhammad, engkau itu ibarat matahari. Anta Badrun, engkau ibarat bulan purnama. Hebat gak? Anta iksir wa qali, anta iksir, iksir itu batu permata, wa qali yang harganya mahal. Nabi Nabi itu ibaratkan batu, batunya batu mutiara yang goli itu yang mahal. Makanya di dalam kitab Nasha'ibul Ibad ada sebuah syairan bunyinya, Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari fahuwa yaqutatun wa nasukal hajari. Nabi itu manusia, tapi bukan sembarang manusia. Ibarat batu mah Nabi mah mutiara. Kalau kita mah batu apa kita? Kalau akik masih ada harganya juga. Kalau akik Nabi itu luar biasa. Nabi Maya wala yaqa alaihi zubab wala yaqa, dan tidak bisa hinggap, tidak bisa nempel alaihi pada tubuh Nabi mah apa yang kagak bisa nempel, kagak bisa nemplok. Ajubab, binatang laler. Bapak pernah dengar nggak ada keterangan Nabi dilalerin? Enggak, karena memang tubuh Nabi mah laler tuh nggak bisa nempel. Kenapa? Karena tubuh Nabi itu lahir batin sucinya luar biasa. Siapa yang mensucikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu-satunya manusia yang kagak punya dosa Nabi. Oi, bener gak? Nabi itu maksum dari dosa. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun Nabi mah kagak punya. Jadi satu-satunya manusia
Yang kagak punya dosa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mah karena kagak punya dosa. Dalam salah satu kitab itu kitab diterangkan baul kencing. Baul setiap kencing itu najisun illal baul Nabi, kecuali kencing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi main kencingnya juga Pak kagak najis. Ayo pikirin otak kita. Kalau kita nggak beriman kita berkata, mustahil. Ini ceramah mengada-ngada. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kemauan Allah. Ya. Nabi mah air kencingnya pun kagak najis. Di samping kagak najis, wangi, harum. Beda sama air kencing kita. Wangi. Bau. Oh apa? Jengkol. Nabi diciptakan dari cahaya, kalau kita dari tanah. Makanya macam-macam karena bentuk tanahnya macam-macam. Tanah sengketa. Tinggal ini macam-macam. Ada orang yang diciptakan diambil tanahnya dari tanah kuburan, ada yang dari tanah lempung. Yang bahaya itu dari tanah sengketa. Bawa anak panah. Nabi luar biasa ya. Karena begitu hebat Nabi, makanya amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi jasadnya. Bagaimana perilaku Nabi? Udah diterangin tadi sama Ustadz di Usuk itu. Wah, udah lebar. Ke kanan kidul, atas bawah, sudah. Yang jelas, karena kita umatnya Nabi, maka kita harus menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Fat ayat 29. Di mana Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Oke, nggak masya Allah hebat. Ibu, dikira biar panjangan supaya pahalanya gede. Muhammadur Rasulullah. Ujungnya diikutin nada saya tuh. Allah. Gitu, saya ulangi. Udah pada tua udah ajalin mbak. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Makasih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah. Allah. Bainahum
سجدا يبتغون فضلا. Kita punya anak, punya cucu, anak cucu kita termasuk kita kagak kenal agama, apalagi kagak bisa baca Quran. Tanggung jawab orang tua dunia akhirat. Hoi, hoi, dengerin tuh yang pura-pura budak gitu. Berat emang, enak banget jadi orang tua. Pertama tolong cekokin anak Al-Quran. Yang kedua ilmu tauhid. Yang ketiga ilmu fikih. Yang keempat tasawuf akhlak. Itu ilmu yang fardu ain itu. Seiring dengan itu silahkan anak bapak jadikan anak yang pintar dalam bidang hal. Kalau perlu jadikan anak ibu jadi seorang teknokrat. Jadi apapun silahkan, tapi yang penting agama, karena kaitannya tanggung jawab dunia akhirat. Saya percaya di sini mah, di sini mah orang tua mah peduli. Titik gitu. Oi. Walau monin. Kata sahabat ya Rasulullah, kenapa? Itu bacaan saya doanya benar apa kagak? Kata Nabi, lidah kamu ketika mengucapkan huruf dot, lidah kamu adanya di mana? Oi. Ya. Bapak kalau lagi baca wala dolin, saya mau nanya, lidah Bapak ada di mana? Samping. Hah? Di dalam mulut. Tepi. Ya. Jadi ujung lidah nih, kita punya lidah kan nih, kita kan punya lidah nih, ada pinggirnya tuh lidah tuh. Tapi mudah-mudahan salah ya, mudah-mudahan apa yang saya terangkan salah supaya Bapak nanti supaya mengorek lagi. Itu lidah kita kan di pinggirnya. Nah lidah pinggir lidah kita ditempelkan ke gigi adros, gigi geraham kan, kata orang Cipulut. Coba tempelin coba. Tempelin nah. Nah setelah nempel Bapak ucapkan walau tuh, nah gitu. Tapi kan kalau nempel walau ya nggak apa-apa juga, namanya juga ini belajar, ini belum tentu benar saya juga ya. Minimal paling kagak minimal, apalagi usia kita model begini nih udah pada tua-tua. Usia bapak model begini ini kebanyakan kepala 6 ini. Yang di Cipulut agak lama lagi ini. Lagi tuh. Bedain, kalau itu ujung lidah kita nempel di gusi atas, tempat tumbuhnya gigi atas itu kan gusi, ujung lidah ditempelin, tak setelah nempel baru Bapak ucapkan kok. Kalau ditempelkan kedengarannya begini, kok. Tapi kalau umpamanya lidah kita ngawer ke bawah, ngawer. minum dulu, minum dulu Pak. Kalau lidah kita ke bawah, gampang ucapinnya toh, gampang ucapinnya kalau kagak nempel mah. Ihdinas siratal mustaqim, enak enteng. Tapi pada saat ujung lidah kita tempelkan di gusi atas, itu memang perlu latihan Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Coba tempelkan dulu giginya, ujung lidahnya coba tempelkan ke gusi atas. Sudah nempel semua belum? Sudah nempel? Coba ucapkan. Nah begitu. Ya,
Ini perlu latihan. Kalau kagak latihan kagak mungkin bisa. Perlu perjuangan, perlu ada pengorbanan. Berapa lama ya? Nggak usah lama-lama, 1 tahun dah kita terbiasa. Kok ihdinas siratal mustaqim. Nah, tajwid oke, sifatul huruf oke. Kalau memungkinkan belajar qiraatnya, lagunya. Kenapa? Sebab qiraat ini bagian dari ilmu Quran. Ilmu Quran itu luas diantaranya qiraat. Ya, qiraat lagu seninya. Kalau kita baca Fatihah aja kalau pakai lagu enak gak Pak? Coba kalau jadi imam di musola Al-Mi'raj, jadi imam baca Fatihah nggak pakai lagu, coba bayangin gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nggak pakai lagu itu. Cuma lagunya pun nggak boleh pakai lagu mujawad. Jangan mentang-mentang bisa qiraat jadi imam, lagunya lagu qiraat begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi imam pakai lagu begitu boleh? Dari makmum. Jadi gendong makmum. Enggak boleh lagunya lagu murotal. Ini bagian dari ilmu. Lagunya murotal. Ya. Murotal, berhati. Itu banyak contoh seperti kayak Imam Masjidil Haram tuh, Abdurrahman As-Sudais. Kalau jadi imam kan enak bacaannya dia. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuh, enak enggak? Enak. Kenapa? Enak. Karena pakai lagu. Kalau nggak pakai lagu nggak enak. Sholawat juga begitu Pak. Kita baca sholawat kedengarannya enak, adem, sejuk. Kenapa? Karena pakai lagu. Coba kalau baca sholawat karena pakai lagu lah. Hoi, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita baca sholawat tanpa lagu. Salatullah, Salamullah. salamullah, Ala Tuhan. ala Tuhan. Rasulullah. Kali. Tapi kalau pakai lagu indah, sejuk kedengarannya. Pakai lagu, coba bapak bayangin kalau ada orang azan maghrib pakai lagu, coba. Ngomong, ngomong, lemah.
Wah, itu namanya ajan lagu. Kagak enak Pak. Pastinya tetangga datang ke musola. Jadi gue golok. Jauh parang ini orang ajan apa ngajakin perang. Tapi kalau ajan pakai lagu, indah kan kedengarannya ya. Apalagi ajannya tuh seperti ajan ala Antep tuh atau RCTI. Tak 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 tak. Naon eta naon? Duk. Beduk naon? Beduk sember. Beduk sember. Kurang dijemur itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ceramah mah apa ya ngabisin waktu. Kaget euy. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ini nih. Terus. Saya tahu. Ajan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. RCTI. Hafal banget nanti. Pindah lagi siaran ajan ala Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pindah lagi siaran ajan musola Al-Mi'raj. Pak, Bapak, ajan begitu boleh kagak itu? Enggak boleh, haram. Masa ajan Allahu Akbar? Jangan pakai waw, pakai ro. Ada ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan akbar, tapi akbar, nggak boleh. Boleh nggak pakai lagu, nggak apa-apa. Allahu Akbar, tapi roh ya. Nah kita kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu di Al-Quran nama Muhammad itu tercantum ada 4. Satu lagi Ahmad. Makanya kalau bahasa Arab ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mahmud. Sama-sama itu. Akar katanya sama itu bahasa Arab. Muhammad, Ahmad, Mahmud. Kalau Muhammad artinya orang yang tidak mengenal tempat dan waktu, selalu memuji Allah, itu Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dikasih nama sebelum lahir, memang udah ada isyarat dari Allah kepada engkongnya, tolong nanti cucu kamu dikasih nama Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini nggak sembarangan nama Muhammad, ya, artinya selalu memuji Allah.
Kalau Mahmud nih, ya kondisional kadang-kadang zikir, kadang-kadang kagak. Kalau lagi banyak duit, menanya orang sini, bapak zikir kusuk kalau lagi banyak duit, apalagi bokeh. Kalau saya mah kalau lagi gak punya duit, urusan banyak, bini ngamuk melulu. Oi, kamu sini. Nah, ya, jadi Muhammad itu adalah orang yang selalu memuji Allah. Makanya Nabi Muhammad itu lanjutan usul Quran nih. Rasulullah, Nabi Muhammad itu diutus sama Allah. Memang sudah diprogram sama Allah. Diutus innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Diutus ke dunia, dilahirkan kemauan Allah Nabi Muhammad. Pertanyaannya kita umatnya nih. Kita umatnya. Kita dilahirin sama emak kita. Ini utusan Allah, kemauan kita apa kemauan emak kita? Jawab coba. Jangan pura-pura. Hei, kita dilahirin sama emak kita. Ini kemauan Allah, kemauan kita apa kemauan emak kita? Allah. Kemauan Allah. Ya, kemauan Allah. Ya hakikatnya. Tapi kalau Rasul maka khusus. Tujuannya innama bu'istu liutammima makarimil akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak ini ranking pertama. Ilmu kita banyak banget, segudang. Ilmu kita segudang nih, tapi akhlaknya jelek. Kagak ada artinya apa-apa tuh ilmu. Karena sekedar ilmu mah gampang, kata Syekh Abdul Qadir. Kalau sekedar ilmu mah iblis juga lebih hebat ilmunya dari manusia. Kalau sekedar ilmu, tapi yang paling penting adalah akhlak kita. Akhlak pada siapa? Yang pertama akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhlak kepada Allah? Ingat, sholat jangan ditinggal. Lagi kaya, sholat enggak, Pak? Bapak, lagi banyak duit, sholat enggak? Lagi miskin? Encok kamu sholat enggak? Nah, begitu, mau sakit, mau sehat, dalam keadaan apapun, sholat mah jangan ditinggal. Kenapa? Awal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Nanti pada saat kita meninggal, pertama kali ditanya oleh malaikat sholat. Kalau tidak sholat kita bagus, amal-amalan yang lain ikut bagus. Tapi kalau sholat kita nilainya 4, maka amal yang lain pun ikut jelek. Ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya bukan ceramah, badut kemana baik, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan membawa hikmah, membawa keberkahan. Mungkin ada sedikit ilmu yang dapat Bapak petik, Bapak amalkan, khususnya buat saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.